Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari cenah. Lanjut. Bab 1481. Paman kelima, tidak ada yang mustahil di dunia ini, dan apapun mungkin selama kita merasakannya. Kita tidak hanya bisa menjadi kepala keluarga di keluarga Tang, kita juga bisa menjadi penguasa di kota Tianbao. Tang Zichen dikatakan, "Oh, Zichen, kamu terlalu muda, lagi pula kamu baru saja tiba di dunia roh, kamu belum memahami kekejaman dunia roh," kata Tang Jingtian sambil tersenyum. Tang Zichen tidak repot-repot mengatakan apapun, singkatnya Tang Zichen percaya bahwa dia bisa memiliki segalanya. Tang Jingtian mengeluarkan tas dan mengeluarkan 2 potong batu giok putih jernih dari tas dan berkata, "Ini adalah batu roh kelas 1, hadiah dariku untukmu." "Terima kasih, Paman kelima." Tang Zichen mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi Tang Jingtian ragu-ragu, "Jika aku memberikannya padamu sekarang, kamu pasti tidak akan bisa memperbaikinya, itu tidak akan berguna untukmu, jadi lebih baik aku menyimpannya untukmu dulu, jangan sampai ada yang tahu untuk merampoknya." "Paman kelima, tidak apa-apa, aku akan berhati-hati. Lupakan saja, aku akan memberimu tas penyimpanan lain." Tang Jingtian mengeluarkan tas lain, memasukkan kedua batu roh ke dalam tas dan menyerahkannya kepada Tang Zichen. Tang Zichen mengambil tas itu dan mengikatnya di dalam pakaiannya, sehingga tidak ada yang melihatnya dan tidak ada yang tahu bahwa dia membawa tas penyimpanan. "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Pada siang hari kamu bisa pergi ke tanah leluhur keluarga Tang untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Ini penting bagimu untuk memasuki tahap pertama penyempurnaan tubuh. Mengenai micro spirit pill, saya akan membantu Anda berjuang untuk itu sebanyak yang saya bisa." "Terima kasih, Paman kelima. Biasanya cobalah untuk tidak meninggalkan jajaran keluarga Tang." "Bagus." Malam itu Tang Zichen makan malam dan kembali ke kamarnya. Tang Zichen duduk di tempat tidurnya dan mengeluarkan kedua batu roh itu. Tang Zichen memegang batu roh di tangannya dan mencoba melihat apakah dia bisa memperbaikinya. Tang Zichen mentransfer jejak emas dari energi abadi di tubuhnya, melalui garis meridiannya ke telapak tangannya. Tiba-tiba, Tang Zichen menyadari bahwa 2 batu roh di tangannya secara signifikan lebih kecil daripada yang barusan, dan yang lebih luar biasa lagi adalah energi spiritual langit dan bumi dari batu roh melonjak ke tubuhnya dari telapak tangan Tang Zichen. "Disempurnakan." Paman kelima berkata bahwa aku belum bisa memurnikan batu roh ini, tapi aku menggunakan ki abadi tubuhku dan memurnikan lingkaran dalam sekejap mata. "Haha, ini benar-benar hebat." Tang Zichen sangat gembira ketika dia berada di Pulau Bela Diri. Ketika bagian terakhir dari jiwanya diubah menjadi ki abadi, Raja Iblis 9 Dao tidak tahu seberapa banyak dia bisa membantu Tang Zichen, meninggalkannya untuk mengeksplorasi bagaimana menggunakan ki abadi sendiri. Sangat mudah menggunakan immortal ki ini untuk memperbaiki batu roh hari ini. Tang Zichen segera menjadi tenang dan terus menggunakan ki abadi untuk memurnikan batu roh. Sekitar 2 menit kemudian, 2 batu roh seukuran telur di tangan Tang Zichen telah menjadi seukuran kacang kedelai, dan bagian yang lebih kecil semuanya diubah menjadi ki roh dan dihirup ke dalam tubuh Tang Zichen. Dengan kedipan lain, batu roh seukuran kacang kedelai terakhir juga berubah menjadi aura dan memasuki tubuh Tang Zichen. "Haha, 2 batu roh kelas 1, sebenarnya aku memurnikannya hanya dalam waktu sekitar 2 menit. Astaga, itu terlalu cepat." Paman 5 mengatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia membutuhkan waktu setengah jam untuk menyempurnakan 2 batu roh ini. "Hehe, utas energi abadi di tubuhku ini benar-benar bagus." Tang Zichen merasa tubuhnya segera berubah setelah menyerap 2 batu roh, merasa dagingnya menjadi lebih kuat dan kuat. Hanya saja, 2 batu roh saja tidak cukup bagi Tang Zichen untuk melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh. Namun, Tang Zichen memiliki kecepatan pemurnian yang begitu cepat, mengapa dia khawatir tidak bisa melangkah ke tahap pertama dari pemurnian tubuh.
Tang Zichen hanya perlu menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak batu roh, eliksir dan sejenisnya, dan kemudian dia dapat melangkah ke tahap pertama body tempering. Di masa depan, sama sekali tidak akan sulit bagi Tang Zichen untuk memurnikan sepenuhnya dan berubah menjadi penggarap abadi yang kuat. Tang Zichen tidur dengan gembira. Hari berikutnya, Zichen, saatnya bangun. Terdengar teriakan dari Paman Lima di luar. Tang Zichen melihat bahwa langit bahkan belum terang. Pagi adalah waktu ketika energi spiritual langit dan bumi sedang memuncak. Aku akan membawamu ke tanah leluhur keluarga sekarang untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Bagus. Tang Zichen segera naik. Saya tidak tahu apakah ki abadi dalam tubuh Tang Zichen akan dapat mempercepat kecepatan Tang Zichen dalam menyerap ki spiritual langit dan bumi juga. Setelah Tang Zichen bangun, dia segera mengikuti Tang Jingtian dan langsung pergi ke suatu tempat di keluarga Tang. Mengapa kamu ingin pergi ke tanah leluhur untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi? Tang Zichen bertanya. Karena tanah leluhur keluarga Tang, tempat itu memiliki aura langit dan bumi yang paling padat dan aura langit dan bumi hanya lebih mudah diserap tubuh manusia ketika mencapai konsentrasi tertentu, dan dihirup melalui nafas dan pori-pori, seluruh tubuh. Biasanya di tempat lain, konsentrasi ki spiritual langit dan bumi terlalu rendah, sehingga sulit untuk diserap. Oh. Dalam keluarga Tang kami, setiap anak yang belum melangkah ke tahap pertama penyempurnaan tubuh akan pergi ke tanah leluhur setiap hari untuk menyerap aura, dan bahkan mereka yang telah melangkah ke tahap pertama penyempurnaan tubuh, jika tidak memiliki sumber daya lain yang lebih baik, mereka biasanya pergi ke tanah leluhur, karena aura langit dan bumi ini gratis. Segera Tang Zichen tiba di tanah leluhur keluarga Tang. Benar saja, ada ratusan anak muda berusia antara 8 atau 9 dan 14 atau 15 atau 15 atau 16 tahun yang duduk di tanah leluhur keluarga Tang sekarang, menutup mata mereka dan menyerap ki spiritual langit dan bumi di udara. Tang Jingtian berkata kepada Tang Zichen, kamu juga menemukan tempat masuk dan tarik napas, biarkan setiap pori tubuhmu terbuka dan bernafas. Secara umum, semakin jenius dan luar biasa generasinya, semakin banyak aura surga dan bumi yang dapat dia hirup. Bagus. Kalau begitu aku pergi dulu, dan kamu akan kembali saat matahari sudah setengah jalan. Tang Jingtian pergi lebih dulu setelah membawa Tang Zichen ke tanah leluhurnya. Tang Zichen menemukan ruang terbuka acak untuk duduk dan bersiap untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Pada saat itu, seorang pemuda berusia sekitar 13 tahun di belakang Tang Zichen berkata, "Hei, apakah kamu yang dibawa tetua ke-9 kemarin?" Tang Zichen kembali menatap pemuda itu dan berkata, "Tepat sekali, saran apa yang kamu miliki?" "Oh, tidak ada yang perlu diinstruksikan, hanya pertanyaan biasa omong-omong, saya menyarankan Anda untuk mencari tempat duduk," kata remaja itu. "Mengapa saya harus melihat melewati suatu tempat ini? Bukankah siapa yang datang lebih dulu, siapa yang menempati kursi itulah yang mendapatkannya?" "Itu dikatakan, tapi itu juga masalahnya. Kursi yang kamu duduki sekarang adalah kursi eksklusif Tang Bai Miao. Tang Bai Miao adalah putra bungsu dari tetua ketiga keluarga Tang. Sebaiknya kamu tidak menyinggung perasaannya." "Kenapa kamu tidak bisa menyinggung perasaannya? Hanya karena dia anak laki-laki tua ketiga." "Pelankan suaramu. Mengapa saya harus menahan suara saya? Apakah karena seorang anak kecil saya, Tang Zichen, bahkan tidak memiliki kebebasan untuk berdiskusi?" "Speechless to you," saudara ketiga Tang Bai Miao, telah menilai untuk memasuki Flying Cloud Sect. Dia baru berusia 16 tahun ini, dia telah mencapai tahap kelima dari pemurnian tubuh. Saya mendengar bahwa dia cukup makan di sekte awan terbang, dia bergaul dengan baik dengan anak-anak dari banyak keluarga besar. Kamu mencari kematian, beraninya kamu menyinggung Tang Bai Miao. Bakat ketiga Tang Bai Miao ini, di masa depan dia pasti akan memiliki status yang sangat tinggi di Tang keluarga, tidak ada gunanya menyinggung perasaannya sama sekali.
Tang Zichen terdiam. Orang yang mencapai tahap kelima penyempurnaan tubuh di Sekte Awan Terbang. Apakah itu Tang Bai Miao atau saudara ketiga Tang Bai Miao? Tentu saja itu saudara ketiganya. Jika itu saudara ketiganya, mengapa saya harus berhati-hati tentang Tang Bai Miao? Bahkan jika itu Tang Bai Miao, jadi apa? Baiklah, jangan ganggu saya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menutup matanya. Pria muda di belakangnya berkata, Tang Zichen, bukan, aku sangat dikalahkan olehmu karena kamu tidak mau mendengarkanku, maka tetaplah duduk di sana, tapi aku sudah memperingatkanmu. Tang Zichen segera mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi, membuka setiap pori tubuhnya. Tentu saja, Ki abadi dalam tubuh Tang Zichen tidak menganggur dan beroperasi di seluruh tubuhnya. Ki abadi dalam tubuhnya memang dapat membantu Tang Zichen menyerap ki spiritual langit dan bumi lebih cepat. Namun, bahkan jika diserap lebih cepat itu hampir setetes dalam ember untuk memurnikan batu roh. Orang lain yang tidak menyerapnya secepat Tang Zichen, tidak perlu dikatakan lagi. Tang Zichen agak tidak berdaya. Barang gratis benar-benar tidak baik. Jika Anda benar-benar mengandalkan tubuh Anda untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi, akan sangat sulit untuk menumbuhkan keabadian. Tang Zichen hanya tersedot sedikit selama setengah jam. Tang Zichen bahkan tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini. Saat Tang Zichen hendak pergi, datanglah seorang remaja berusia sekitar 13 tahun, hampir setinggi Tang Zichen. Remaja itu berdiri di depan Tang Zichen, bercabang di pinggangnya dan berkata, siapa kamu dan mengapa kamu mengambil tempatku? Tang Zichen tahu bahwa orang ini pastilah Tang Bai Miao. Tang Zichen mencibir, posisimu. Lalu kamu menyebutnya, dan jika itu kembali padamu aku akan percaya itu adalah tempatmu. Kamu tidak ingin berkeliaran, kan? Mengambil tempatku dan masih berani bersikap sombong di depanku. Tang Zichen tidak memiliki kesabaran untuk omong kosong dengan seorang anak kecil dan melotot keluar. Apa? Tang Bai Miao sedikit terkejut. Tang Zichen sebenarnya menyuruhnya untuk berguling. Anak-anak penghisap aura lainnya di sekitarnya semua membuka mata mereka dan melihat ke sini, berkata dalam hati mereka, siapa itu? Beraninya kamu menarik-narik di depan Tang Bai Miao seperti itu. Lagi pula Tang Bai Miao adalah seorang anak berusia 13 tahun dengan pikiran kekanak-kanakan, dan dia meninju Tang Zichen dengan amarah yang tiba-tiba. Dan meskipun Tang Zichen juga seorang anak berusia 12 tahun, dia setidaknya berjiwa dewasa. Saat tinju Tang Bai Miao mengenai Tang Zichen langsung tersentak dan memicu tendangan pada saat bersamaan. Bang! Tang Zichen menendang Tang Hundred Miao, dan Tang Hundred Miao terbang beberapa meter jauhnya, jatuh ke tanah. Tang Zichen menemukan bahwa kepadatan dan kualitas udara di alam spiritual berbeda, menyebabkan kekuatannya melemah, dan jika dia berada di alam fana, tendangannya sudah cukup untuk meledakkan pembangkit tenaga Returned Void. Wow! Ketika semua orang melihat Tang Bai Miao ditendang, mereka terkejut mengapa Tang Zichen begitu kuat ketika dia masih kecil dan belum mencapai pemurnian tubuh. Faktanya itu karena Tang Zichen setidaknya adalah seorang seniman bela diri yang memasuki dunia dengan seni bela diri, dan bahkan jika seni bela diri ternyata tidak banyak berguna di dunia ini, itu bukanlah hal yang mudah untuk ditangani anak yang juga tidak memiliki tubuh halus. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Tang Bai Miao itu jatuh ke tanah dan kemudian mengambil sebuah batu dan kemudian bergegas menuju Tang Zichen. Tang Zichen melihatnya mengambil batu, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tang Zichen merasa seperti dulu ketika dia masih kecil, berkelahi dengan anak-anak tetangga, dan jika dia tidak bisa menang, dia mengambil batu. Ketika Tang Bai Miao bergegas ke Tang Zichen, sebuah batu menghantam Tang Zichen. Sayangnya, Tang Zichen menghindarinya dengan pandangan menyamping. Tubuh dan gerakannya bukanlah yang terkecil di dunia. Anak itu bisa dibandingkan. Tang Zichen segera meraih leher Tang Bai Miao dan menekannya ke batu. Tang Bai Miao, aku sedang tidak ingin bertengkar dengan anakmu, sebaiknya kamu menyelesaikannya atau aku tidak keberatan memusnahkanmu.
Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melepaskan Tang Bai Miao dan kemudian menendangnya di pantat, menendangnya lagi. Semua anak muda di tempat kejadian melihat betapa kuatnya Tang Zichen, dan mereka semua mengaguminya. Bagus. Banyak dari mereka bertepuk tangan dan berteriak. Tang Bai Liao melihat bahwa semua orang mendukung Tang Zichen dan menghembuskan napas, "Tunggu aku." Setelah mengatakan itu, Tang Bai Miao menghela napas dan lari. Yo yo yo. Sekelompok anak muda berteriak keras kegirangan saat melihat Tang Zichen telah memukul pergi si pengganggu kecil Tang Bai Miao. Anak muda di belakang Tang Zichen berkata, "Kakak, kamu sangat hebat, bagaimana kamu melakukannya?" Yang lain juga berkata, "Ya, semua orang tahu bahwa Tang Bai Miao sangat kuat, banyak dari kita di sini tidak bisa mengalahkannya, dia minum banyak pil sejak dia masih kecil, kita sama sekali bukan tandingannya, kita bahkan tidak bisa bangkit dari pukulannya, dan kamu bisa menendangnya ke udara, dan kamu sangat cepat." Sekelompok remaja semua memandang Tang Zichen dengan mata penuh kekaguman. Tang Zichen memandang sekelompok anak-anak yang memujanya dan terdiam. Tang Zichen seorang pria yang melangkah ke dalam kehampaan di dunia seni bela diri, di dunia roh, di mana setiap orang tidak memiliki harta sihir atau metode rahasia apapun. Tang keterampilan seni bela diri Zichen secara alami mempercepat sisi lain. Tentu saja, jika mereka yang telah memulai jalur kultivasi abadi dan belajar menggunakan harta sihir dan metode rahasia, maka keterampilan bela diri Tang Zichen tidak akan berada pada level yang sama-sama sekali. Tang Zichen berkata, "Anak-anakku, apa yang membuatmu bersemangat? Mengapa kamu tidak bergegas dan menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan benar? Dini hari adalah waktu ketika energi spiritual mencapai puncaknya. Tunggu sampai pagi. Anda dipersilakan untuk kembali dan bermain dengan saya lagi. Nama saya Tang Zichen. Tang Jingtian adalah paman saya. Anda bisa datang ke tempatnya untuk menemukan saya. Saya pergi dulu." Tang Zichen tidak repot-repot menyerap energi spiritual langit dan bumi, terlalu sedikit untuk dilihat. Saat itu, beberapa orang terbang dari jauh. "Siapa yang memukuli orang?" Seorang pria paruh baya berteriak. Pria paruh baya itu ditemani oleh seorang remaja berusia 13 tahun, yaitu Tang Bai Miao. Tang Bai Miao itu menunjuk Tang Zichen dan berkata, "Dia yang memukuliku, ayah, beri dia pelajaran." Pria paruh-baya itu memandang Tang Zichen dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu memukulnya?" Tang Zichen mendengus, "Saya yakin Anda tetua ketiga keluarga Tang. Anda tetua ketiga keluarga Tang. Anda tidak bertanya, Anda datang untuk melindungi putra Anda. Jika itu adalah kasus, mengapa Anda perlu berbuat lebih banyak? Anda mungkin juga membunuh saya. Apa gunanya bertanya? Anda..." Sekelompok remaja di belakang Tang Zichen sibuk berkata, "Itu benar, biarkan saja Tang Bai Miao menggertak kami. Tidakkah kamu mengizinkan orang lain menggertaknya?" "Ya, tidak apa-apa, Tang Bai Miao mengalahkan kita sebelumnya, tapi sekarang seseorang akhirnya mengalahkannya, dia tidak bisa dikalahkan." Selain itu, Tang Bai Miao berusia 13 tahun, keluarga Tang Zichen lebih muda dari putramu, hanya 12 tahun, 13 tahun dikalahkan oleh 12 tahun, dan masih memiliki keberanian untuk datang. Haha, sungguh tak tahu malu. Sekelompok remaja Anda dan saya, tiba-tiba, tetua ketiga keluarga Tang sendiri dikatakan tidak dapat mengangkat kepalanya. Tang Bai Miao juga sangat marah, tidak menyangka Tang Zichen setahun lebih muda darinya, terlalu memalukan untuk dipukuli oleh seseorang yang setahun lebih muda. Tang Bai Miao tidak percaya, mengapa Tang Zichen lebih kuat darinya? Tidak mungkin, dia telah meminum banyak pil sejak masih muda, kekuatannya tidak sebanding dengan banyak remaja di keluarga Tang. Tiga tetua keluarga Tang meraung, "Kalian semua tutup mulut." Semua orang tiba-tiba terdiam. Elder ketiga dari keluarga Tang memandang Tang Zichen dan berkata, "Kamu adalah Tang Zichen yang dibawa kembali oleh Elder ke-9. Tepat. Yah, sungguh membuka mata, kamu sangat meditatif. Aku akan berbicara dengan Tang Jingtian, ya." Setelah mengatakan itu, tetua ketiga dari keluarga Tang pergi dengan putranya yang pucat pasi. Tang Zichen hanya memberikan cemberut menghina. "Yai."
Sekelompok anak muda di belakang Tang Zichen berteriak. "Ayah, kenapa kamu tidak memberinya pelajaran?" kata Tang Bai Miao dengan enggan. Penatua ketiga berkata dengan frustrasi, "Bagaimana Anda ingin saya memberinya pelajaran? Saya sudah dewasa dan dia masih anak-anak, belum lagi Anda tidak mengambil alasan apapun. Begitu banyak orang di sisinya, dan dia lebih muda darimu. Dalam situasi ini, jika aku memberinya pelajaran, aku akan diabaikan di mana-mana. Semakin aku membuat keributan, semakin memalukan. Tang Zichen, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Aku benar-benar tidak tahu mengapa bajingan ini lebih kuat dariku." Penatua ketiga juga mendengus, "Tang Jingtian benar-benar beruntung telah membawa kembali keponakan yang luar biasa. Dia baru berusia 12 tahun dan mampu mengalahkanmu. Sepertinya anak ini benar-benar tidak sederhana." Tang Zichen segera kembali ke kediaman Tang Jingtian. Paman kelima. Tang Jingtian sedang memurnikan batu roh, dan ketika dia melihat Tang Zichen kembali, dia membalik batu roh dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tang Zichen sangat cemburu saat melihat batu roh yang telah disingkirkan oleh Tang Jingtian. Alangkah baiknya jika dia memberikannya kepada Tang Zichen. Tang Zichen menjamin bahwa dia dapat menyelesaikan pemurniannya dalam waktu singkat. "Zichen, kamu kembali, ini sangat awal. Mengapa kamu tidak menyerap lebih banyak ki spiritual langit dan bumi?" "Oh, rasanya terlalu kecil untuk diisap," kata Tang Zichen. Tang Jingtian berkata, "Zichen, sudah kubilang kemarin, jangan terburu-buru. Kamu bahkan belum mencapai penyempurnaan tubuh, dan kamu mulai tidak menyukai kurangnya aura. Jika kamu melanjutkan mentalitas ini, lebih cepat atau nanti kamu akan habis. Sekecil apapun nyamuk itu, tetap saja daging, belum lagi dengan fakta bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun selain menyerap energi spiritual langit dan bumi saat ini, bahkan jika kamu diberi batu roh, kamu tidak akan bisa menyerapnya." Hehe. Tang Zichen hanya tertawa, mengenai fakta bahwa Tang Zichen memiliki jejak energi abadi di tubuhnya. Tang Zichen tidak bisa membiarkan siapapun mengetahuinya, atau dia pasti tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Tang Jingtian menghela nafas. "Tuan memimpin ke pintu kultivasi tergantung pada individu. Dia telah memimpin Tang Zichen ke jalan keabadian. Bagaimana Tang Zichen di belakangnya? Dia tidak bisa memberinya jaminan. Semuanya tergantung pada kesempatan individu." Di pagi hari, Tang Jingtian menginstruksikan Tang Zichen untuk mengambil buku yang dia berikan kepadanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang rahasia pemurnian tubuh. Tang Zichen mengangguk, dan kemudian Tang Jingtian keluar. Segera setelah itu, sekelompok remaja datang untuk bermain dengan Tang Zichen di pagi hari. "Zichen, ayo aku bermain sepak bola." "Zichen, ayo kail ikan kalau begitu." Tang Zichen terdiam. Ini adalah permainan anak-anak, dia tidak akan memainkan ini. Namun, Tang Zichen telah lupa bahwa hal-hal ini, bukankah itu yang dimainkan oleh orang-orang seusia mereka? "Kalian anak-anak, pergilah bermain sendiri, aku tidak akan pergi." Semua orang dengan cepat pergi, hanya menyisakan satu orang, remaja yang duduk di belakang Tang Zichen pada dini hari, mengingatkan Tang Zichen untuk tidak menyinggung Tang Bai Miao. "Kakak Zichen, kenapa kamu tidak keluar dan bersenang-senang? Kita semua bersenang-senang bersama." "Apa yang menyenangkan? Aku tidak suka memainkan hal-hal konyol ini." Terdiam, setelah menyerap aura begitu lama di pagi hari, keluar untuk bersantai di pagi hari diperbolehkan oleh orang tua. Selain itu, orang dewasa pun tidak bisa berada di rumah setiap hari untuk mengolah keabadian dan memurnikan harta. Selain itu tidak ada begitu banyak harta untuk disempurnakan. Tang Zichen memikirkannya, ya, meskipun dia tidak suka memainkan permainan anak-anak itu, tetapi tinggal di rumah sepanjang waktu tidak akan menghasilkan apa-apa, akan lebih baik untuk mengikuti, jika ada. Hanya ketika itu hal yang baik yang Anda temukan. "Oke, kalau begitu ayo kita menendang pantat." "Benar, ayo pergi." Mereka belum pergi jauh, ayo menyusul. Tang Zichen tidak punya pilihan selain mengikuti Tang Xiaoyang. Kemudian dengan selusin remaja, mereka meninggalkan keluarga Tang dan pergi ke tempat terbuka yang luas di dekat kota Tianbao, lalu mulai menendang bola sepak.
Bola yang ditendang di sini tentu saja bukan bola sepak atau bola kulit, itu benar-benar terbuat dari kulit binatang asli, dan tidak diketahui terbuat dari kulit binatang apa, dan berat untuk ditendang. Zichen, tangkap bolanya. Tang Xiaoyang mengoper bola ke Tang Zichen dengan satu kaki. Hentikan dia dari bola. Tang Zichen menendang lubang bola beberapa ratus meter jauhnya. Bas, bola itu langsung disebutkan oleh Tang Zichen. Para remaja yang bermain bola dengan Tang Zichen sangat tertekan. Kamu menembak dari jarak yang sangat jauh, sungguh. Semua orang bosan karena Tang Zichen sangat kuat. Selama bola mencapai kaki Tang Zichen, tidak peduli seberapa jauh dia menembak lurus, dia benar-benar kasar. Tang Zichen tertawa, baiklah, saya sudah selesai, kalian bermain, saya akan menonton dari samping. Tang Zichen mundur dan membiarkan mereka bermain. Tidak lama setelah mereka bermain, sekelompok orang lain datang dari sisi jauh lapangan. Tidak bagus, ini keluarga Meng yang datang, mereka juga datang untuk bermain sepak bola. Tang Zichen bertanya, keluarga Meng. Salah satu dari 4 keluarga kultivasi utama kota Tianbao, keluarga Meng, kami biasa bertemu dengan mereka saat kami bermain di sini. Stadion ini untuk umum, mengapa kita harus membiarkan mereka bermain? Zichen, tidak ada alasan di sini. Di antara kelompok itu ada seorang pria bernama Meng Wuyong. Pria ini sangat kuat, dia biasa memukul Tang Bai Miao dari keluarga Tang kita. Bagaimana kita berani mengambil tempat dengan mereka? Mari kita pergi dan bermain sesuatu yang lain. Benar saja, sekelompok remaja dari keluarga Meng datang dan berkata, kami akan memainkan lapangan ini, jadi keluarlah dari sini. Orang yang berbicara adalah yang terkuat dari kelompok keluarga Meng, Meng Wuying, yang tingginya 1 meter dan 6 meter, satu kepala lebih tinggi dari Tang Zichen. Keluarga Tang sibuk menghentikan tendangan mereka dan bersiap untuk melepaskan mereka. Saat ini, Tang Zichen berkata ini adalah tempat umum, siapapun yang menempatinya terlebih dahulu adalah yang bermain, mengapa saya harus membiarkan kalian memilikinya? Meng Wuying itu mendengus dengan tinjuku, bagaimana? Haha, Don Zichen merasa geli. Tertawa, aku akan membuatmu tertawa. Meng Wuying datang dengan pukulan, dia lebih kuat dari Tang Bai Miao, sepertinya dia tidak minum lebih sedikit pil sejak kecil. Namun, Tang Zichen entah bagaimana melintas dan kemudian meninju rahang Meng Wuying. Meng Wuying berputar dan terbang keluar, jatuh dengan bunyi gedebuk. Sekelompok remaja dari keluarga Meng tercengang, tidak menyangka keluarga Tang memiliki satu yang bisa bertarung dengan baik. Salah satu dari mereka segera berkata, cepat kembali ke keluarga dan panggil Meng Qinglong. Bagus. Salah satu remaja keluarga Meng langsung kabur. Tang Zichen bertanya, siapa Meng Qinglong? Zichen, ayo pergi, Meng Qinglong bukan orang biasa, dia adalah cucu dari pemilik keluarga Meng, dia baru berusia 13 tahun, tapi kekuatannya sangat besar. Cucu dari pemilik keluarga. Hati Tang Zichen tergerak, diam-diam berkata, cucu dari tuan keluarga Meng sepertinya memiliki beberapa barang, saya kekurangan batu roh sekarang, saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan beberapa batu roh dari Meng Qinglong ini. Tang Zichen segera berkata, ayo pergi, ayo kembali ke keluarga Tang dulu. Orang-orang dari keluarga Meng di seberang sibuk berteriak, jangan pergi jika kamu punya nyali, tunggu Meng Qinglong kami. Sudut mulut Tang Zichen terangkat dan dia berkata dalam hatinya, aku tidak akan bertarung dengan Meng Qinglong dengan mudah kecuali dia berani mempertaruhkan sesuatu denganku. Tang Zichen berkata kepada sekelompok orang dari keluarga Meng, naga macam apa dari keluarga Meng Anda yang layak melawan saya? Jika Anda ingin saya melawan Meng Qinglong, kecuali dia berani berjudi dengan saya tidak tertarik dalam mengambil tindakan. Meng Wuying itu mencibir, betapa sombongnya, jangan pergi jika kamu punya nyali, tunggu saja di sini sampai dia datang. Hahaha, konyol, kenapa aku harus menunggunya di sini, siapa dia menghitung,
Jika Meng Qinglong benar-benar ingin melawanku, tolong minta dia menyiapkan batu roh untuk bertaruh denganku. Jika aku kalah, aku akan memberinya semangat batu. Jika dia kalah, berikan aku batu roh. Jika tidak tertarik. Jika dia siap, tolong kirimkan surat ke rumah tetua ke-9 keluarga Tangku. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen pergi. Sekelompok remaja dari keluarga Tang sibuk bertanya, "Kakak Chen, kamu serius atau tidak? Kamu benar-benar ingin bertaruh melawan Meng Qinglong?" Tang Zichen mengalahkan Meng Qinglong 100%, ketika dia benar-benar memenangkan batu roh, itu pasti akan diteruskan kembali ke keluarga Tang. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Tang Zichen harus bertindak seperti pengecut untuk sementara waktu. Tang Zichen tertawa, "Bagaimana mungkin aku berbohong kepada mereka? Aku tidak akan melawan Meng Qinglong." "Kakak Chen, apakah kamu takut kalah?" Mungkin." Sekelompok remaja dari keluarga Tang kecewa melihat Tang Zichen terlihat begitu lemah, di mana keberanian untuk mengalahkan Tang Bai Miao pagi ini. Tidak lama setelah Tang Zichen pergi, seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun naik. "Di mana Don itu siapa? Di mana itu?" Remaja yang datang dengan menunggang kuda itu sibuk bertanya. "Qinglong, dia kabur, lari. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia menerbangkan Meng Wuyong dengan satu pukulan? Jika kamu begitu kuat, mengapa kamu lari? Tidak menungguku untuk melakukannya. Dia mengatakan bahwa kamu tidak layak untuk melawannya. Sangat sombong. Jika kamu begitu sombong, kenapa kamu tidak berani menungguku? Dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk membuatnya mendekatimu kecuali ada taruhan." "Taruhan? Itu baru apa yang dia ingin pertaruhkan padaku. Dia ingin bertaruh denganmu pada batu roh, dan dia berkata bahwa jika kamu mempersiapkannya, dia akan mengirim surat ke rumah tetua ke-9 keluarga Tang." "Bagus, aku akan kembali ke keluarga untuk menyiapkan taruhan. Aku ingin melihat apakah dia bisa mengalahkanku." Keesokan paginya, Tang Zichen tidak pergi untuk menghirup pagi hari. Menghirup ki spiritual langit dan bumi di pagi hari mungkin juga menjadi goresan pada batu roh. Pada saat itu, seorang petugas kebersihan dari luar masuk dan berteriak, "Apakah penatua ke-9 ada di sini? Ada surat untukmu." Tang Zichen sedang sibuk, "Paman kelima saya tidak ada di sini, berikan saya surat itu." "Oke." Tang Zichen senang di dalam. Meng Qinglong memang mengiriminya surat. Meng Qinglong adalah cucu dari pemilik keluarga Meng, dia pasti bisa membuat beberapa batu roh untuk bertaruh. Tang Zichen membuka surat itu, berbunyi, "Saya tidak peduli siapa Anda." Setelah membaca surat itu, segera datang ke Stadion Umum Kota Tianbao dan lawan saya. Taruhannya adalah 5 batu roh kelas 1. Harap siapkan taruhan Anda dan datang. Tang Zichen sangat gembira, dia tidak berharap rencananya berhasil. Meng Qingyun, anak kecil itu, akan benar-benar melakukan apa yang diinginkan Tang Zichen. Tang Zichen tidak memberitahu orang lain dan pergi ke stadion itu sendirian kemarin. Tentu saja, Tang Zichen tidak memiliki batu roh yang siap. Jika dia punya, dia tidak perlu memikirkan taruhan sama sekali. Dan saat ini sudah ada sekelompok remaja yang berdiri di lapangan, kelompok remaja yang sama dari keluarga Meng kemarin. "Qinglong, dia ada di sini. Hei, dia benar-benar datang sendirian, sial, berani sekali." Remaja keluarga Meng sedikit terkejut melihat Tang Zichen datang sendirian, dan mengira ada sekelompok orang yang datang juga. "Kamu Meng Qinglong?" Don Zichen menatap seorang pemuda yang sangat kuat dan berkata, "Ini persis Laozi," kata Meng Qinglong sambil mendengus. Tang Zichen berkata, "Apakah taruhannya sudah siap?" "Yah, jangan khawatir, itu ada di tas penyimpananku." "Di mana taruhanmu?" Tang Zichen berkata, "Karena kamu sudah siap, ayo kita lakukan." "Ayolah, aku ingin melihat kemampuanmu mengambil barang judiku." Setelah mengatakan itu, Meng Qinglong bergegas. Sayangnya, anak-anak di dunia ini tidak memiliki banyak dasar seni bela diri. Meskipun mereka dilahirkan dengan tubuh roh, mereka dilahirkan dengan tubuh roh karena orang tua mereka adalah tubuh roh. Dan jika Tang Zichen melahirkan seorang anak di dunia ini, dia secara alami akan menjadi tubuh roh juga.
Bang! Tang Zichen meletakkan Meng Qinglong dengan satu gerakan. Sekelompok remaja dari keluarga Meng tercengang ini sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Tang Zichen membungkuk dan menuangkan 5 batu roh di kantong Meng Qinglong, lalu membawanya pergi. Saat itulah Meng Qinglong bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, tidak percaya bagaimana Tang Zichen begitu kuat dan hampir pingsan karena pukulannya. Meng Qinglong berdiri dan berkata kepada sekelompok orang di belakangnya, "Tidak ada yang diizinkan untuk mengatakan apapun tentang ini ketika kita kembali. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Sial, mengapa orang mesum ini begitu kuat? Saya harus tahu untuk tidak berjudi dengannya. Saya ingin tahu apakah kakek saya akan mengetahui bahwa saya mencuri batu rohnya." Tang Zichen kembali ke keluarga Tang dengan batu roh dan segera memasuki kamarnya dan mulai memurnikannya. Dengan 5 batu roh, Tang Zichen menyelesaikan pemurniannya dalam 2 hingga 3 menit. Haha, immortal ki di tubuhku benar-benar bagus, selesai disempurnakan begitu cepat. Sama seperti Tang Zichen merasakan tubuhnya mengalami sedikit perubahan. Hei, aku merasa tubuhku menjadi lebih kuat, mungkinkah aku telah melangkah ke tahap pertama penyempurnaan tubuh? Secara resmi memasuki jajaran abadi. Itu benar, setelah terus memurnikan 5 batu roh kelas 1, tubuh Tang Zichen memancarkan transformasi dan secara resmi melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh. Tang Zichen baru berusia 12 tahun dan melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh ini luar biasa, karena sudah mengesankan bagi orang lain untuk dapat melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh pada usia 15 tahun apalagi 12 tahun. Bagus sekali, tahap pertama tempering tubuh selesai. Saya mendengar bahwa tahun ini ada sekte awan terbang yang merekrut murid periferal lagi. Saya harus melangkah ke tahap kedua tempering tubuh atau bahkan tahap ketiga tempering tubuh ketika sekte awan terbang sedang merekrut murid periferal. Tang Zichen berkata dalam hati. Tang Zichen merasa bahwa jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus keluar. Namun, tanpa batu roh, itu menjadi harapan yang luar biasa bagi saya untuk segera melangkah ke tahap ketiga pemurnian tubuh. Dengan tubuh saya menyerap energi spiritual langit dan bumi, saya mungkin tidak dapat melangkah ke tahap ketiga pemurnian tubuh, tahap kedua pemurnian tubuh selama 10 atau 20 tahun. Tidak, saya harus memikirkan cara lain untuk mendapatkan batu roh. Meskipun Tang Zichen benar-benar ingin mendapatkan batu roh, tetapi itu adalah sesuatu yang kurang di seluruh dunia spiritual. Semua orang menginginkannya, bagaimana bisa begitu mudah diperoleh? Semua orang lebih menghargai sumber daya abadi ini daripada kehidupan. Demi ini sumber daya abadi, bahkan jika mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkannya, saya khawatir tidak akan ada lagi hal-hal baik yang tidak produktif seperti hari ini. Pada hari ketiga, Tang Zichen meninggalkan keluarga Tang lagi di pagi hari, berjalan di jalanan kota Tianbao. Tang Zichen menggali hatinya dan memeras otaknya tentang cara mendapatkan batu roh. Namun, setelah seharian penuh berjalan di jalanan tanpa hasil, Tang Zichen tidak punya pilihan selain pulang karena malu. Jalan menuju keabadian sangat sulit, dan saya tidak tahu berapa banyak alam yang tersisa. Jika ini terus berlanjut, berapa lama saya akan menjadi abadi? Tang Zichen berkata dalam hati. Tidak, saya harus memanfaatkan sepenuhnya ki abadi yang diberikan kepada saya oleh Raja Iblis 9 Daois. Saya harus kuat secepat mungkin. Saya tidak tahu apakah ada cara untuk menyelinap ke gudang keluarga Tang. Saya punya ki abadi 9 Dao Raja Iblis, beri aku 1 malam dan aku bisa memperbaiki seluruh gudang keluarga Tang bersih dari batu roh. Tang Zichen benar-benar berani memikirkan ide seperti menyelinap ke gudang keluarga Tang, tetapi Tang Zichen akan benar-benar menyelinap ke gudang keluarga Tang. Saat itu, suara Tang Jingtian terdengar, "Di mana saja kamu hari ini?" "Paman kelima, aku berjalan-jalan di kota Tianbao," kata Tang Zichen. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berkeliaran? Mengapa kamu berkeliaran lagi?"
Oh, Paman kelima, tidak apa-apa, saya baru di sini, saya belum terbiasa dengan semuanya. Saya benar-benar tidak bisa tinggal di rumah setiap hari, saya harus keluar dan berjalan-jalan, bahkan jika ada kesempatan yang saya miliki untuk banyak bergerak sebelum jatuh di kepalaku. Itu benar, maka kamu harus berhati-hati, kamu telah menyinggung Tuan Song dan dia pasti akan membalas dendam padamu. Pria Jairus ini berpikiran sempit. Oh, tentu saja. Ngomong-ngomong, apakah Guru Song dan juga seorang kultivator abadi? Tang Zichen bertanya. Tentu saja, mereka adalah pembudidaya abadi, karena mereka kaya akan pil, tetapi bakat mereka tidak cukup baik, dan mereka tidak dapat mencerna pil lagi, jadi mereka tidak kuat. Oh, Paman kelima, apa yang ada di balik alam pemurnian tubuh? Dan apa kekuatanmu? Bisakah kamu memberitahuku sekaligus sehingga aku bisa memiliki tujuan? Baiklah, kalau begitu aku akan mempopulerkannya denganmu. Alam kultivator abadi, dari rendah ke tinggi adalah pemurnian tubuh, pembukaan cahaya, pencerahan hati, harmoni spiritual, Yuan Ying, peninggian, penggabungan, pemisahan, Mahayana, dan transmigrasi. Dalam total ada 10 alam besar, dan setelah kesengsaraan, seseorang akan dapat naik ke alam abadi, tetapi mereka yang dapat mencapai tanah kenaikan sedikit dan jarang. Oke, saya sudah mengerti, jadi level apa yang sudah kamu capai sekarang? Tang Zichen bertanya lagi. Tang Jingtian tidak menyembunyikan apapun dan berkata, saya telah mencapai alam besar ketiga, yaitu pencerahan hati, dan saya sekarang berada di tahap pertama penerangan hati. Dimengerti, lalu bagaimana dengan keluarga Tang kita yang lain? Seperti tuan rumah keluarga Tang. Tuan dari keluarga Tang juga berada di alam besar ketiga, tetapi dia berada di langkah ketujuh dari penerangan hati, dan perbedaan antara saya dan dia terlalu besar, perbedaan satu langkah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Petik 2. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Tang Zichen hanya berada di alam pertama, pemurnian tubuh, dan itu hanya satu langkah, dan hanya setelah 9 langkah pemurnian tubuh dia dapat mencapai alam besar kedua, cahaya pembuka, lalu alam besar ketiga, pencerahan hati, alam besar keempat, harmoni spiritual, dan sampai ke alam besar ke-10, transmigrasi. Tang Zichen bahkan tidak berani memikirkannya, begitu banyak, itu benar-benar hari monyet. Tang Zichen benar-benar tidak memiliki kesabaran untuk ini. Di alam fana, dia telah melakukan terlalu banyak kesulitan dan upaya untuk melatih tubuh roh dan melangkah ke dalam kehampaan, dan telah melalui ribuan kesulitan untuk menjadi roh alam. Sekarang dia telah tiba di alam spiritual dan harus melalui perjalanan yang melelahkan setelah menjadi seorang kultivator abadi. Sejujurnya, Tang Zichen benar-benar kehabisan kesabaran itu. Aku harus memanfaatkan sepenuhnya Ki Abadi 9 Daois Raja Iblis untuk sepenuhnya memurnikan batu roh dan menjadi kuat dengan cepat. Lalu, mengapa tidak menetapkan tujuan kecil terlebih dahulu, misalnya, untuk memperbaiki gudang keluarga Tang yang bersih dari batu roh? Tatapan Tang Zichen tegas dan berkata dengan muram. Setelah itu, pergilah ke Sekte Awan Terbang, dan jika memungkinkan, bersihkan juga gudang Sekte Awan Terbang. Tentu saja, saya khawatir nafsu makan ini agak terlalu besar. Tang Zichen tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, paman kelima putrimu, haruskah aku memanggil kakaknya? Jika aku tidak kembali ke nenek moyangku, aku lebih tua darinya. Apapun, tidak masalah, untuk menjadi abadi, kamu tidak harus picik. Nama putriku adalah Tang Huan, dia berusia 16 tahun dan telah mencapai tahap ketiga pemurnian tubuh. Aduh, sayang. Tang Jingtian menghela nafas. Mengapa paman kelima menghela nafas? Tang Jingtian berkata, saya khawatir tentang putri saya mendengar bahwa dia tidak memiliki kehidupan yang bahagia di Sekte Awan Terbang, dia sering diintimidasi, dan masih ada beberapa orang yang mengejarnya, terus-menerus mengganggunya. Paman kelima, jangan khawatir, saat aku memasuki Sekte Awan Terbang, aku akan membantumu merawatnya dengan baik. Oh, terima kasih telah memiliki niat ini. Tang Jingtian berkata sambil tersenyum, tetapi di dalam dia jelas tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa Tang Zichen hanya menggodanya.
Baiklah, Zichen, jalan menuju kultivasi abadi panjang dan tak ada habisnya. Kamu masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jadi cepatlah dan bekerja keras, pelajari rahasia pemurnian tubuh Tang dengan baik, dan cobalah untuk mencapai tahap pertama pemurnian tubuh secepatnya. Tang Zichen tidak tahu apakah dia harus memberitahu paman kelimanya bahwa dia sebenarnya telah mencapai kelas pertama dari pemurnian tubuh. Namun, Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa karena begitu dia melakukannya akan sulit bagi Tang Zichen untuk menjelaskan mengapa dia begitu cepat menyempurnakan batu spiritual kelas 1 karena itu sangat merepotkan. Tang Zichen kembali ke kamarnya, tetapi hati Tang Zichen tidak dapat ditenangkan. Sebab tujuan kecil Tang Zichen selalu menghantuinya. Saya harus menemukan cara untuk memasuki gudang Tang, jadi saya tidak memiliki kesabaran untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi sedikit demi sedikit. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen meninggalkan ruangan, dan Tang Zichen langsung pergi ke ruang rekening keluarga Tang. Pertama cari tahu seperti apa gudang keluarga Tang, lalu rencanakan cara menyelinap ke gudang keluarga Tang. Tang Zichen tiba di ruang kas keluarga Tang. Untuk apa? Pelayan rumah akun keluarga Tang melihat Tang Zichen dan membentaknya. Pelayan pemegang buku bahkan tidak menatap Tang Jingtian apalagi Tang Zichen. Tang Zichen berkata, kamu masih berutang mikro spirit pill, aku datang untuk mengambilnya. Apa? Kamu datang untuk mengambil mikro spiritual pill? Ya, aku akan datang dan mengambil pil mikrospiritku, kalian harus memberikannya kepadaku, kata Tang Zichen dengan wajah konyol. Hahaha, para pelayan itu tertawa sampai mati. Tang Zichen datang untuk mengambil mikrospirit pil sendiri, dia benar-benar bodoh. Namun, Tang Zichen dengan sengaja bertindak sangat bodoh sehingga akan lebih bermanfaat baginya untuk mengetahui situasi gudang akun. Selain itu, jika gudang akun benar-benar dicuri akan lebih mudah untuk menyingkirkan Tang Zichen. Bodoh, keluar! Pelayan pemegang buku itu berteriak. Tang Zichen mendengus, aku tidak berguling, aku akan mengambil mikrospirit pilku, aku pantas mendapatkannya, kamu harus memberikannya kepadaku, atau aku akan tetap di sini. Bodoh, hahaha, dan kamu masih mengandalkannya. Beberapa pramugari semakin tertawa. Tang Zichen benar-benar duduk di tanah dan bertindak seolah dia mengandalkan tanah dan tidak pergi. Beberapa akuntan itu melihat ke arah pramugara dan bertanya, Tuan pramugari, apa yang harus kami lakukan? Pramugara itu berkata, ledakan dia. Tang Zichen mendengus, beraninya kalian, apakah kalian berpikir bahwa pamanku, penatua ke-9, benar-benar lebih rendah daripada kalian di keluarga Tang? Jika kalian mencoba menyentuhku, paman kelimaku pasti akan mengurusnya. Anda. Ini. Pelayan pemegang buku juga terlihat agak malu, memang alasan mengapa dia tidak memberikan pil roh mikro kepada penatua ke-9 sebelumnya adalah karena tuan rumah diam-diam telah menginstruksikannya untuk mendapat dukungan dari tuan rumah, tetapi jika dia menyakiti Tang Zichen, dia tidak akan mendapat dukungan dari tuan rumah. Lupakan saja, jika dia ingin nakal, biarkan dia nakal, toh dia tidak akan memberinya pil spiritual mikro. Setelah itu, semua orang di ruang buku meninggalkan Tang Zichen sendirian dan membiarkannya bergantung padanya. Tang Zichen, di sisi lain, kebetulan mengambil kesempatan untuk mengamati struktur internal ruang akun, mencari cara agar dia bisa menyelinap ke gudang ruang akun. Dengan cara ini, Tang Zichen merana di ruang akun selama 3 hari. Setiap pagi, Tang Zichen pergi ke gudang akuntan. Akhirnya, kungfunya terbayar, Tang Zichen dapat mengetahui struktur gudang akuntan. Pertama-tama, gudang ruang akun sangat ketat dan terbuat dari bahan yang sangat kokoh, jadi kecuali seseorang adalah makhluk abadi yang sangat kuat, seperti yang telah mencapai tingkat Yuanying atau lebih, mereka tidak akan dapat menghancurkannya dengan paksa. Gudang.
Namun, dewa yang telah mencapai tingkat Yuanying atau lebih bahkan tidak melihat barang-barang di dalam gudang buku besar keluarga Tang itu terlalu rendah untuk dewa tingkat ini, dan Tang Zichen juga mengetahui bahwa barang yang benar-benar berharga adalah sama sekali tidak disembunyikan di gudang buku besar, tetapi di tas penyimpanan pemilik keluarga Tang. Satu-satunya hal yang disembunyikan di gudang akuntan adalah publik keluarga Tang, hal-hal yang lebih biasa, misalnya, beberapa batu roh kelas 1, dan mikropil roh, yang merupakan barang kelas rendah. Tang Zichen agak kecewa di dalam karena gudang ini tidak memiliki harta sebanyak yang dia harapkan, yang semuanya adalah batu roh tingkat rendah. Namun, untuk Tang Zichen saat ini, batu roh kelas 1 sudah sangat berharga, jadi tidak perlu terlalu memikirkannya. Pintu gudang rekening adalah mekanisme kunci besar yang sangat rumit, kuncinya hanya ada pada tuan keluarga. Setiap kali pelayan ingin mengambil sesuatu, dia harus pergi dan mengambil kuncinya, dan setelah menggunakannya itu harus dilakukan, dikirim kembali ke master keluarga segera. Hampir tidak ada cara bagi Tang Zichen untuk menyelinap ke gudang buku besar. Namun, Tang Zichen tidak akan menyerah. Dalam hati, Tang Zichen berkata, malam ini aku hanya bisa bertarung untuk melihat apakah 9 Daoist Demon King Immortal Ki di tubuhku dapat membuka pintu gudang itu. Malam itu Tang Zichen diam-diam pergi ke ruang kas keluarga Tang. Hanya ada beberapa pelayan yang mengawasi ruang rekening. Para pelayan ini bukanlah kultivator abadi. Tang Zichen dapat dengan mudah menangani mereka meskipun dia masih kecil. Pah. Tang Zichen melemparkan beberapa batu kecil dan mengenai salah satu titik akupuntur pelayan itu sekaligus. Tang Zichen juga punya ide untuk mencobanya, lagi pula, mereka semua adalah roh dan tidak tahu apakah poinnya sama bergunanya dengan manusia. Tanpa diduga, itu berhasil, dan beberapa pelayan itu langsung dipukul oleh Tang Zichen dengan titik akupuntur yang mengantuk lalu bersandar ke pilar dan dihembuskan untuk tidur. Tang Zichen berjalan dan pertama-tama membuka pintu ruang akun sebelum memasuki bagian dalam ruang akun dan tiba di gerbang gudang. Tang Zichen meletakkan telapak tangannya di pintu gudang, dan Immortal Ki dalam tubuhnya bergegas keluar dari tubuhnya sebelum mengalir ke bagian dalam kunci organ gudang. Ki abadi Tang Zichen seperti gas korosif sombong yang menghancurkan kunci mekanisme gudang sekaligus. Tang Zichen menarik Immortal Ki-nya dan mendorong dengan keras, dan pintu gudang terbuka. Tang Zichen tersenyum dengan acuh tak acuh. Ki abadi 9 Daoist Raja Iblis benar-benar balsam, bisa digunakan di mana saja. Tang Zichen segera memasuki bagian dalam gudang. Saat ini, ada beberapa kotak pil spiritual mikro di dalam gudang, hampir puluhan ribu butir. Tentu saja, selain pil spiritual mikro ada juga 2 kotak batu roh kelas 1. Sisanya adalah beberapa rumput roh tingkat rendah. Serta beberapa pil yang Tang Zichen tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang sangat berharga, jika tidak mereka tidak akan ditempatkan di sini. Tang Zichen juga tidak tertarik pada pil-pil itu, dan langsung naik dan menuangkan 2 kotak batu roh kelas 1, dan dengan sapuan pandangannya, 2 kotak batu roh kelas 1 berjumlah hampir lebih dari 100. Haha, 100 batu roh kelas 1, bagus. Tang Zichen tidak sopan, kedua tangannya ditekan di atas 2 tumpukan batu roh kelas 1 di tanah, lalu mulai memperbaikinya. Ki abadi di tubuh Tang Zichen melonjak keluar dari telapak tangannya, dan segera setelah batu roh dibungkus dengan ki abadi, mereka segera meleleh dan kemudian berubah menjadi aura yang melonjak ke tubuh Tang Zichen. Kecepatannya sangat mengerikan. Ki abadi layak menjadi sesuatu yang hanya ada di alam abadi. Kecepatan pemurnian batu roh ini terlalu cepat. Setelah sekitar 2 atau 3 menit, 2 tumpukan batu roh, lebih dari 100, semuanya disempurnakan oleh Tang Zichen dan kemudian dihirup ke dalam tubuhnya. Tang Zichen merasa setiap sel di tubuhnya telah habis dimakan. Orang biasa, jika mereka menghirup begitu banyak energi spiritual dalam waktu singkat, sel mereka pasti akan mati atau bahkan mengalami mutasi, seperti manusia yang makan 100 mangkuk nasi dalam 2-3 menit dan perutnya pecah langsung.
Tentu saja, orang biasa tidak bisa memurnikan begitu cepat dan hanya Tang Zichen yang memiliki ki abadi untuk kecepatan sesat itu. Sel-sel Tang Zichen meledak tetapi ki abadi dalam tubuh Tang Zichen dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya, membantu Tang Zichen mencerna auranya dan mengubahnya menjadi perubahan kualitatif di tubuhnya. Beberapa orang dengan bakat yang buruk tidak peduli berapa banyak pil yang mereka makan, kemampuan pencernaannya buruk, jadi ini adalah sesuatu yang juga bergantung pada seberapa berbakat individu tersebut. Tang Zichen segera dievakuasi dan diam-diam kembali ke kamarnya. Kemudian, Tang Zichen duduk di tempat tidurnya untuk mencerna batu roh yang baru saja diserapnya dengan benar. Dengan bantuan ki abadi 9 iblis, Tang Zichen hanya butuh 2 jam untuk mencerna seluruh aura tanpa limbah, dan semuanya diubah menjadi perubahan kualitatif di tubuhnya. Ranah Tang Zichen mulai bangkit dari tahap pertama pemurnian tubuh. Tahap kedua pemurnian tubuh. Tahap ketiga pemurnian tubuh. Tahap keempat pemurnian tubuh. Itu berhenti saat Tang Zichen naik ke tahap keempat pemurnian tubuh. Rumput hanya pada tahap keempat dari bodi tempering, saya pikir itu setidaknya akan melambung ke tahap Yuanying. Tang Zichen tertekan. Menyedot 100 batu roh kelas 1 untuk naik ke tahap keempat bodi tempering benar-benar terlalu lambat, Tang Zichen agak tidak sabar. Singkatnya, Tang Zichen sangat tidak puas. Namun, nafsu makan Tang Zichen memang terlalu besar, dia telah mencapai tahap keempat bodi tempering dalam waktu kurang dari 10 hari setelah tiba di dunia roh, apalagi yang dia inginkan. Orang lain, bahkan pada usia 17 atau 18 tahun, mungkin tidak dapat mencapai tahap keempat dari tempering tubuh. Putri Tang Jingtian, Tang Huan, baru berada di tahap ketiga bodi tempering pada usia 16 tahun, dan dalam perbandingan seperti itu, Tang Zichen benar-benar terlalu ortodoks. Meskipun Tang Zichen tidak puas, Tang Zichen juga menemukan fakta dari masalah ini, dan itu adalah konsumsi hal-hal seperti batu roh oleh pembudidaya abadi terlalu besar, itu sangat besar. 100 batu roh hanya akan memungkinkan dia naik ke tahap keempat dari bodi tempering, jadi bisa dibayangkan betapa hebatnya konsumsinya. Tidak heran betapa pentingnya sumber daya abadi di dunia kultivasi. Sepertinya aku selalu mengandalkan mencuri dan mencuri, lagi pula itu bukan cara yang tepat, aku harus menggabungkan kultivasiku sendiri dan memurnikan batu roh satu sama lain agar lebih cepat. Dan pada saat ini, seluruh keluarga Tang terkejut. Tok tok tok, terdengar suara gong dari luar, dan seorang pria berteriak, gudang rekening telah dicuri. Semua anak keluarga Tang berkumpul dengan cepat. Ketika Tang Zichen mendengar teriakan itu, dia tertawa, sudah 2 jam sebelum aku tahu, bodoh sekali aku pantas dicuri. Di luar Tang Jingtian berteriak, Zichen, jangan tidur, bangun. Tang Zichen berpura-pura mengantuk dan berkata, Paman kelima, ada apa? Berisik sekali, jangan tidur nyenyak. Jangan tidur, sesuatu yang besar telah terjadi, gudang buku besar keluarga Tang telah dicuri. Pencurian apa hubungannya dengan saya? Saya bahkan tidak mendapatkan 1 pil microspirit, saya pantas mendapatkannya, kata Tang Zichen. Zichen, jangan mengatakan kata-kata seperti itu, baiklah cepat dan kumpulkan. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi, melepas jaketnya dan dengan sengaja keluar dengan pijamannya, membuatnya terlihat seperti sedang buru-buru memanjat tempat tidurnya. Tang Zichen tidak khawatir tentang siapapun yang mencurigainya. Karena dia hanya seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dalam penampilan, siapa yang mengira dia mampu melakukan banyak hal. Tang Zichen tiba di alun-alun di luar balai keluarga Tang. Saat Tang Zichen tiba, hampir semua orang ada di sana. Tuan keluarga Tang memandang Tang Zichen yang datang terlambat dan mengenakan pijamannya dan berteriak dengan marah, aku menyuruhmu berkumpul dengan cepat, mengapa kamu baru di sini sekarang? Don berkata, aku terlalu banyak tidur. Jangan berdiri diam. Tang Zichen mendengus di dalam hatinya dan berdiri dalam kelompok besar.
Kepala keluarga Tang berkata, baru 1 jam yang lalu catatan 1 jam sama dengan 2 jam gudang rekening keluarga Tang dicuri dan semua batu roh telah dipindahkan. Kerumunan dalam hiruk-pikuk meskipun mereka sudah mengetahuinya, mendengar kepala keluarga mengatakannya dengan telinga mereka sendiri adalah cerita lain. Tang Zichen, bagaimanapun, memiliki sedikit peningkatan di sudut mulutnya. Kepala keluarga Tang mengikuti, semuanya, dengarkan, orang yang mencuri batu roh tidak boleh orang luar, pasti seseorang di dalam keluarga ini. Wow, begitu pernyataan ini dibuat, seluruh tempat kembali terkejut, itu adalah pencuri keluarga. Tang Zichen berkata dalam hatinya, dia benar-benar memiliki penglihatan, tetapi dia tahu itu adalah pencuri keluarga. Total lebih dari 100 batu roh, tidak peduli siapa yang mencurinya, mereka tidak dapat dimurnikan dalam waktu sesingkat itu, jadi batu-batu itu harus tetap disembunyikan di dalam keluarga. Sampai diselidiki, semua orang dicurigai, dan tidak ada yang diizinkan meninggalkan tempat ini dan tetap menunggu di sini sampai ditemukan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, di tengah malam, kata seorang pria. Tidak peduli berapa lama, berdiri di sini dan jangan tinggalkan satu langkah pun. Sekarang, saya menyarankan kalian semua, jika ada yang mengetahui petunjuk, silakan keluar dan laporkan segera, atau, siapapun yang mencuri batu roh, datanglah keluar dan mengakuinya secara sukarela, Anda dapat dijatuhi hukuman ringan untuk terbang, jika tidak, setelah ditelusuri, hukum keluarga akan ditangani. Ada banyak diskusi. Setelah beberapa saat, pelayan pemegang buku berkata, Tuan, saya tidak tahu apakah itu dianggap sebagai petunjuk, tetapi dalam 3 hari ini, tetua ke-9 membawa kembali Tang Zichen, dia telah mengandalkan pemegang buku setiap hari. Tang Zichen. Kepala keluarga memfokuskan pandangannya pada Tang Zichen. Tang Zichen mendengus, apakah menurutmu aku mencurinya? Pramugara itu berkata, saya tidak mengatakan bahwa Anda mencurinya. Saya hanya melaporkan ini kepada Anda memang nakal di ruang akun selama 3 hari. Kepala keluarga membentak keras, katakan, mengapa kamu menghabiskan 3 hari mendekam di ruang akun, dan apa niatmu? Tang Zichen berkata, akuntan berutang pil mikro spiritual kepadaku, aku bergantung pada akuntan, tetapi aku ingin mereka memberiku pil mikro spiritual yang pantas ku terima. Kepala keluarga melihat tetua ke-9 dan berkata, tetua ke-9, saya tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan Tang Zichen, saya hanya bertanya apakah Anda bersedia. Apa yang harus saya jawab? Katakanlah apakah Anda menginstruksikan Tang Zichen untuk mengandalkan akuntan. Tang Jingtian berkata, Tuan, apa maksudmu dengan itu? Jika menurutmu aku telah mencuri batu roh, kamu bisa pergi ke rumahku dan menggeledahnya, jika tidak, jangan menumpahkan darah. Tang Jingtian, Tang Zichen adalah seorang anak, dia tidak akan bergantung pada ruang akun tanpa alasan, seseorang pasti telah memerintahkannya untuk melakukan sesuatu, kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Teriak kepala keluarga. Tang Jingtian juga marah, Tang Hulai, aku tahu kamu selalu tidak senang denganku, jika kamu berniat menjebakku, tolong jangan membuat banyak alasan, aku bahkan berpikir sekarang bahwa kamu adalah orang yang mengawasi pencurian, dan akhirnya menuntut saya sehingga saya bisa menjadi kambing hitam sementara Anda mencari keuntungan. Bang! Tiba-tiba, lengan baju tuan keluarga Tang terentang dan sebuah bayangan terbang keluar, membenturkan Tang Jingtian beberapa puluh meter jauhnya. Puff! Master keluarga Tang mendarat di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Ah, paman kelima. Tang Zichen sibuk bergegas. Tang Hulai berkata, Tang Jingtian, jika Anda mengatakan kata-kata omong kosong lagi, jangan salahkan saya karena tidak berbicara tentang cinta sesama klan, saya akan menyelidiki masalah ini, dan jika saya diizinkan untuk menyelidiki dan mencari tahu bahwa itu benar-benar terjadi ada hubungannya denganmu, aku pasti akan memusnahkan keluargaku. Kamu. Tang Jingtian menutupi dadanya dan menatap tuannya dengan marah. Tang Zichen membantu Tang Jingtian dan juga menatap Tang Hulai dengan marah. Tang Zichen agak menyesal di dalam tidak menyangka akan melibatkan paman kelimanya.
Namun, Tang Zichen bersumpah suatu hari nanti, dia akan meledakkan Tang Hulai. Seseorang, segera bawa seluruh keluarga Tang ke atas dan ke bawah, kemana saja. Bahkan jika Anda menggali tanah setinggi 3 kaki, Anda harus menemukan batu roh yang tersembunyi. Batu roh itu harus tetap berada di dalam keluarga Tang, karena tidak ada seorang pun di keluarga Tang bisa lepas dari akal sehatku. Jika ada yang meninggalkan keluarga Tang, mereka pasti akan mengingatkanku. Ya. Keesokan harinya, hingga tengah hari keesokan harinya, seluruh keluarga Tang mengobrak-abrik kotak-kotak itu dan menggali lantai. Sayangnya, itu ditakdirkan untuk sia-sia, dan setelah malam ditambah pagi yang bolak-balik, tidak ada yang ditemukan. Melaporkan kepada tuan rumah tidak ada petunjuk batu roh yang ditemukan. Tidak mungkin, pasti ada tempat yang belum kamu temukan. Teriak Tang Hulai. Tuan, keluarga Tang telah naik turun, tempat manapun telah dibalik, dan benar-benar tidak ada jejak batu roh. Tiba-tiba, Tang Hulai tertawa, bagus, ini artinya batu roh tidak disembunyikan di keluarga Tang, tapi di tas penyimpanan seseorang, hahaha. Ternyata alasan mengapa keluarga Tang menggali ke dalam tanah adalah untuk mengesampingkan satu item terlebih dahulu. Jika penggalian tidak mengungkapkan apa-apa, itu berarti disembunyikan di tas penyimpanan tubuh seseorang. Semua orang di sini, dengarkan, segera keluarkan semua tas penyimpanan di tubuh kalian dan periksa satu persatu. Jika ada yang tidak bekerja sama, itu berarti batu roh itu pasti telah dicuri olehnya. Meski banyak keluhan, semua orang tidak punya pilihan selain mengeluarkan tas penyimpanannya agar tidak dicurigai. Tang Hu datang untuk memeriksanya satu persatu, menuangkan semuanya ke dalam tas penyimpanan. Hasilnya, sekali lagi, sia-sia. Tidak mungkin, teriak Tang Hulai dengan marah. Tuan, mungkinkah orang yang datang untuk mencuri batu roh adalah makhluk abadi yang jauh lebih kuat darimu? Sekarang seluruh keluarga telah mencari dan tidak menemukan apapun, hanya ada satu kemungkinan, kata tetua kedua. Wajah Tang Hulai berwarna hijau dan biru. Teriak Tang Hulai 3 kali. Hanya setelah sekian lama Tang Hulai mengumumkan pembubaran, tampaknya terpaksa menerima bahwa batu roh dicuri oleh pembudidaya abadi yang lebih kuat darinya. Tang Zichen akhirnya kembali ke kamarnya, tetapi sayangnya, kamar tempat dia menginap telah terbalik, dan tanah di lantai telah digali dari seluruh keluarga Tang. Tampaknya 100 batu roh kelas 1 bukanlah jumlah yang kecil, jika tidak, Tang Hulai tidak akan terlalu tertekan. Butuh Tang Zichen setengah bulan untuk benar-benar memantapkan tahap keempat body tempering. Namun, Tang Zichen hanya memiliki alam tetapi tidak ada metode rahasia atau harta sihir. Tampaknya saya harus segera menemukan metode rahasia untuk belajar, atau saya akan sangat dirugikan ketika saya bertemu dengan kultivator abadi, dan keterampilan bela diri alam fana saya benar-benar tak tertahankan di depan harta sihir alam roh. Tang Zichen tiba di jalan dan melihat sebuah perpustakaan di depannya. Tang Zichen masuk ke perpustakaan dan mulai melihat-lihat buku di dalam perpustakaan. Di perpustakaan umum ini, tidak ada metode rahasia budidaya abadi atau semacamnya, namun ada banyak wawasan abadi. Tang Zichen telah membaca buku selama sehari dan telah belajar banyak tentang beberapa hal di dunia kultivasi abadi. Tepat pada siang hari, ketika Tang Zichen hendak meninggalkan perpustakaan, Tang Zichen kebetulan membuka halaman yang bertuliskan, 9 Daois Raja Iblis melihat berita. 9 Iblis. Tang Zichen tertegun, agak ragu melihat buku tentang 9 Iblis Tao, hanya saja itu hanya halaman pendek. Tertulis, Raja Iblis 9 Daois lahir 5 juta tahun yang lalu di Wuzu dari satu laut berat, dan setelah 2000 tahun berkultivasi, dia akhirnya naik ke dunia abadi. Sebelum kenaikannya, Raja Iblis 9 Taois menciptakan banyak legenda di dunia roh. Yang paling terkenal adalah pertempuran lautan hantu, di mana dia membunuh ribuan musuh dengan sekali sapuan dari aliran rohnya yang sangat kuat.
Menurut legenda, sebelum naik, Raja Iblis 9 Daois meninggalkan rumah spiritual yang terbuat dari batu roh dan bisa dibuat lebih kecil dan lebih besar. Sayangnya, tidak ada seorang pun di generasi selanjutnya yang menemukan rumah spiritual 9 Dao yang legendaris dan saya tidak tahu apakah rumor ini benar atau tidak. Itulah akhir dari pengantar tentang 9 iblis Taois. Saat dia membelai teks itu, Tang Zichen sepertinya merasa bahwa ki abadi Raja Iblis 9 Daois di dalam dirinya sangat lembut saat ini. Tampaknya Raja Iblis 9 Taois telah naik dari dunia roh ini 5 juta tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah rumah spiritual 9 Dao Raja Iblis itu nyata atau tidak, di mana ia dimakamkan akan sangat bagus jika aku menemukannya, sebuah rumah spiritual yang seluruhnya terbuat dari batu roh terlalu mewah. Tang Zichen sekarang benar-benar benci bahwa dia tidak mengetahui informasi ini sejak awal, atau dia bisa meminta Raja Iblis 9 Dao ke wajahnya sementara dia belum berubah menjadi energi abadi. Tang Zichen membuka telapak tangannya, benang energi abadi emas melayang di tangannya. Raja Iblis, di mana rumah roh yang kamu tinggalkan saat itu? Bisakah kamu memberiku petunjuk, kata Tang Zichen sambil melihat benang ki abadi. Namun, utas ki abadi itu tidak lagi spiritual, itu hanya ki abadi. Tang Zichen meninggalkan perpustakaan dengan penyesalan. Dalam sekejap mata, sudah waktunya bagi Sekte Awan Terbang untuk merekrut murid. Di salah satu jalan di kota Tianbao, ada poster besar yang dipasang bertuliskan, Sekte Awan Terbang merekrut murid luar. Tanggal lamaran, seks hari ke seks persyaratan usia, di bawah 16 tahun, di atas tahap pertama pemurnian tubuh anak-anak muda di kota Tianbao yang memenuhi persyaratan dan tertarik untuk menjadi murid periferal dari Sekte Awan Terbang diundang untuk mendaftar di rumah pengamatan bulan dalam tanggal yang ditentukan. Tang Zichen menghitung hari, masih ada 10 hari sampai tanggal pendaftaran. Tang Zichen segera kembali ke rumah. Pada saat ini, di keluarga Tang, ke-6 tetua sedang menghitung jumlah anak keluarga yang akan berpartisipasi dalam ujian Sekte Awan Terbang tahun ini. Apakah ada orang lain yang telah mencapai tahap pertama body tempering? Jika demikian, keluarlah dari sana. Aku akan membawanya. Kalian pergi mendaftar bersama, teriak 6 tetua keluarga Tang. Tang Zichen sibuk berteriak, dan aku akan mendaftar juga. Semua orang tiba-tiba menatap Tang Zichen. Tang Zichen, apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu memenuhi persyaratan? Penatua ke-6 berkata dengan tatapan tajam. Tang Zichen berkata, saya sudah melangkah ke tahap pertama body tempering, jadi mengapa tidak menyesuaikan diri? Apa? Kamu baru berusia 12 tahun melangkah ke tahap pertama body tempering? Ya, kemarilah, aku akan mengujinya untukmu. Tang Zichen berjalan. Tetua ke-6 meletakkan tangannya di lengan Tang Zichen, dan tiba-tiba, tetua ke-6 yakin bahwa Tang Zichen memang telah melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh. Surga, kamu benar-benar melangkah ke tahap pertama body tempering, bagaimana ini mungkin, kamu baru berusia 12 tahun. Wajah penatua ke-6 berubah. Tang Zichen berkata dalam hatinya, aku sudah melangkah ke tahap keempat body tempering, apa yang begitu mengejutkan tentang tahap pertama. Tapi sayangnya, aku memiliki immortal ki untuk penyembunyian, jadi tidak peduli seberapa kuat dirimu itu akan terjadi, sulit bagimu untuk menemukan alam tersembunyiku. Bukan karena Tang Zichen sengaja berpura-pura membandingkan dan menyembunyikan wilayahnya, tetapi dia tidak ingin terlalu mengejutkan orang. Lagi pula, jika dia diketahui telah melangkah ke tahap keempat body tempering, pasti akan ada menjadi masalah, dan sekarang tahap pertama body tempering telah membuat ke-6 tetua itu pucat. Namun, tidak ada yang curiga ketika Tang Zichen mencapai tahap pertama body tempering, hanya Tang Zichen yang benar-benar berbakat. Tetua ke-6 terkejut, Zichen, bagaimana Anda bisa mencapai tahap pertama tempering tubuh begitu cepat? Itu tidak bisa dipercaya. Su Chen,
Tang Zichen bertanya-tanya apakah dia telah mendengar dengan benar. Tetua ke-6 benar-benar memanggilnya Zichen. Dalam kesan Tang Zichen, di seluruh keluarga Tang, sepertinya tidak ada yang sangat dekat dengan Tang Jingtian, bahkan lebih jadi jika dia memanggilnya Zichen dengan penuh kasih sayang. Sekelompok remaja dari keluarga Tang yang baru saja datang untuk menghitung statistik semua terkejut saat ini melihat tetua ke-6 memverifikasi bahwa Tang Zichen benar-benar melangkah ke tahap pertama tempering tubuh. Berusia 12 tahun dan mencapai tahap pertama body tempering. Ini. Sepanjang sejarah keluarga Tang, saya khawatir belum ada. Tidak heran Elderton ke-6 dengan penuh kasih memanggil Tang Zichen, Zichen. Tang Zichen tersenyum, saya tidak tahu mengapa saya melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh begitu cepat. Anda tetap memverifikasinya. Tidak ada kesalahan, bukan? Tidak Zichen. Kamu benar-benar mengejutkanku, kamu benar-benar kebanggaan keluarga Tang kami. Tetua ke-6 berkata dengan wajah tersanjung. Oh baiklah. Penatua ke-6 bertanya, ngomong-ngomong, apakah paman kelima Anda tahu tentang Anda melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh? Saya belum tahu, saya baru saja melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh pagi ini, kata Tang Zichen. Tetua ke-6 segera memerintahkan, siapa di antara kalian, panggil tetua ke-9. Aku akan pergi. Segera seorang anak laki-laki berusia 15 tahun lari. Di kediaman Tang Jingtian. Tang Jingtian memegang batu roh kelas 1 di tangannya, memurnikan, menyerap, mencerna, dan mengolah dengan sangat lambat. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki batu roh kelas 1 dalam waktu 1 jam, itu akan sia-sia. Jika terlalu cepat dan tidak sepenuhnya dicerna, maka dia hanya akan memurnikan batu roh dalam 10 hari setengah bulan, dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaannya. Tepat pada saat ini, seorang remaja di luar berteriak, tetua ke-9 ini buruk, tetua ke-6 memanggilmu. Dalam sekejap, Tang Jingtian muncul di pintu dan bertanya, untuk apa kamu memanggilku? Tang Jingtian agak bingung, sepertinya dia tidak memiliki dendam dengan tetua ke-6, tentu saja bukan persahabatan. Penatua ke-9 itu buruk Tang Zichen Anda, dia melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh. Itu tidak mungkin. Tang Jingtian menolaknya dalam satu tarikan napas lelucon yang luar biasa. Tang Zichen melangkah ke tahap pertama body tempering pada usia 12 tahun. Tidak ada seorang pun di seluruh sejarah keluarga Tang yang begitu mengagumkan. Memang benar, tetua ke-6 sudah memverifikasinya. Tang Jingtian dengan setengah hati tiba di alun-alun tertentu keluarga Tang. Dari jauh, Penatua ke-6 melambai ke Penatua ke-9 dan berteriak, Jingtian, cepat kemarilah. Tubuh Tang Jingtian bergetar, merasa agak tidak realistis. Penatua ke-6 benar-benar memanggilnya, Jingtian, sisi mana dari matahari yang keluar. Tang Jingtian dengan hati-hati berjalan ke tetua ke-6. Penatua ke-6 berkata dengan penuh semangat, Jingtian, kamu benar-benar membawa kembali keponakan yang baik. Zichen He, dia melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh. Apakah begitu? Omong kosong, awalnya aku tidak percaya, jadi ujilah sendiri. Tang Jingtian menatap Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum dan memanggil paman kelimanya, lalu mengulurkan tangannya. Tangan Tang Jingtian agak gemetar di lengan Tang Zichen. Detik berikutnya, wajah Tang Jingtian berubah, dan dia menatap Tang Zichen dengan kaget. Zichen, kapan kamu melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh? Kenapa aku tidak tahu? Tang Zichen merasa sangat bersalah di dalam, tetapi dia sebenarnya sudah melangkah ke dalamnya dan sudah berada di tahap keempat dari body tempering. Oh, paman kelima, aku juga baru saja memasuki tahap pertama body tempering pagi ini. Ya Tuhan, Zichen, ini tidak mungkin benar. Tang Jingtian tidak percaya. Oh, paman kelima, ini lebih nyata daripada mutiara. Penatua ke-6 tertawa, Jingtian, ini benar-benar hal yang luar biasa. Kakak laki-laki Anda, Tang Jingdi, telah melahirkan seorang putra yang baik. Hahaha, selamat. Penatua ke-6 sibuk menyanjung, seolah-olah dia sangat dekat ke Tang Jingtian.
Orang ini benar-benar realistis. Tetua keenam melihat bahwa Tang Zichen begitu bullish, bahkan nada bicaranya terhadap Tang Jingtian berbeda. Tang Jingtian juga tertawa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tang Zichen, yang melangkah ke dalam void di alam fana, begitu kuat, lebih kuat daripada tubuh roh surgawi asli. Awalnya Tang Jingtian berpikir bahwa Tang Zichen bukanlah seorang surgawi tubuh roh, dia pasti lebih buruk dari tubuh roh surgawi, tapi dia sangat terkejut. Te Zichen, kerja bagus. Tang Jingtian dengan penuh semangat menepuk bahu Tang Zichen dan berkata, Tang Zichen melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh pada usia 12 tahun. Di masa depan, posisi Tang Jingtian di keluarga Tang pasti akan naik lurus. Melihat sikap tetua keenam saat ini, Tang Jingtian bahkan tidak tahu apakah dia membantu Tang Zichen atau Tang Zichen membantunya lagi. Oh, Paman kelima, terima kasih atas kebaikan kultivasi Anda. Saya akan terus bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Anda, kata Tang Zichen. Hahaha. Tang Jingtian tertawa sembarangan. Orang pertama dalam sejarah keluarga Tang yang melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh. Sungguh mengherankan dia tidak tertawa. Penatua keenam berkata kepada Tang Zichen, Zichen, dalam 10 hari akan tiba waktunya bagi Sekte Awan Terbang untuk merekrut murid periferal. Kamu ingin mendaftar, kan? Tentu saja saya ingin mendaftar. Saya ingin masuk ke Flying Cloud Sect. Baiklah Le, kalau begitu aku akan membuat catatan untukmu. Semua putra dan putri keluarga Tang yang memenuhi syarat akan pergi ke Moon Gazing House bersama-sama untuk mendaftar. Meskipun kamu baru pada tahap pertama body tempering tahun ini, dan kamu peluang untuk masuk ke Sekte Awan Terbang tidak besar, tapi kau masih muda, jadi anggaplah ini kesempatan awal untuk melihatnya. Tang Jingtian berkata, ya, secara umum, lebih stabil untuk mencapai tahap kedua body tempering, namun ada orang yang berhasil dalam penilaian pada tahap pertama body tempering. Tidak peduli apa, pergi dan cobalah. Tang Zichen dengan senang hati tersenyum, dan berkata, aku sudah mencapai tahap keempat dari body tempering, penilaian distrik. Itu terlalu kecil. Langkah Tang Zichen ke tahap pertama pemurnian tubuh dengan cepat menyebar ke seluruh keluarga Tang, dan banyak anak muda di keluarga Tang, semuanya disembah. Namun, tidak semua orang senang dengan Tang Zichen. Di suatu tempat di keluarga Tang, Bang! Seorang pria mendapat berita dan membanting meja. Keberuntungan macam apa yang didapat Tang Jingtian, kata orang itu. Orang ini adalah kepala keluarga Tang, Tang Hulai. Tentu saja, Tang Hulai tidak senang melihat hal seperti ini, apalagi dia sudah memiliki hubungan yang buruk dengan Tang Jingtian. Tuan, dalam sejarah keluarga Tang kami, tidak ada yang pernah melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh pada usia 12 tahun. Menurut bakat Tang Zichen, masa depan benar-benar tidak dapat diprediksi. Salah satu pria penuh perhatian Tang Hulai berkata, apakah Tang Zichen ini adalah putra atau cucu dari keluarga Tang atau bukan, belum diverifikasi. Guru, apa maksudmu? Tang Jingtian berkata bahwa Tang Zichen adalah putra kakak laki-lakinya yang masih hidup. Apakah itu yang terjadi? Kenapa aku sama sekali tidak melihat Tang Zichen menyukai Tang Jingdi? Ini, segera beritahu dan minta semua penatua datang ke balai keluarga Tang untuk rapat. Ya, Tang Hulai tidak tahu seberapa berbakat Tang Zichen sebelumnya. Jadi dia tidak peduli apakah Tang Zichen adalah anggota keluarga Tang atau tidak, tapi sekarang Tang Zichen tiba-tiba meledak dengan bakat seperti itu. Tang Hulai mulai untuk peduli apakah dia anggota keluarga Tang atau bukan. Saat ini, di kediaman Tang Jingtian, Tang Jingtian secara khusus memerintahkan seseorang untuk memasak meja yang lezat. Zichen, ayo, hari ini kami harus merayakanmu dengan benar. Paman kelima tidak perlu terlalu besar. Tang Zichen berkata dengan nada meminta maaf. Tang Zichen mencapai tahap keempat dari tempering tubuh. Dia telah menyedot begitu banyak batu roh untuk membawanya. Seperti Tang Zichen sendiri, dia tidak melakukannya. Saya tidak merasa dia begitu hebat, tetapi yang lain tidak tahu. Namun, pikiran Tang Zichen memiliki kesalahpahaman. Jadi bagaimana jika batu roh pemurnian datang? Itu juga bagian dari kekuatan. Tanpa bakat tidak ada lagi pemurnian batu roh yang tidak dapat dia cerna. Hahaha,
Ya, kamu sekarang yang pertama dalam sejarah keluarga Tang yang mencapai tahap pertama pemurnian tubuh pada usia 12 tahun, bagaimana mungkin kamu tidak merayakannya? Selain itu, kamu melihat bagaimana Penatua ke-6 memperlakukanku hari ini, kamu benar-benar membuatku bahkan tidak percaya itu semua hasilmu. Di masa depan, statusku di keluarga Tang pasti akan naik, aku harus mengucapkan terima kasih. Tidak, paman kelima yang membawaku ke keluarga Tang, sehingga aku dapat memiliki tempat tinggal di dunia roh. Jika tidak, aku bahkan tidak akan tahu kemana aku mengembara dan mengembara. Baiklah, mari kita tidak sopan satu sama lain, ayolah, bersulang. Hehe, sudah lama aku tidak minum, paman kelima tepuk tangan. Tang Zichen meminum semuanya sekaligus. Sebelum dia minum beberapa gelas anggur, seorang pria dari luar berlari masuk dan berteriak, "Tetua ke-9, tuan keluarga telah memberitahu semua tetua untuk pergi ke aula utama untuk rapat." Tang Jingtian tersenyum dan berkata, "Ini pasti tentang masalah Tang Zichen. Memang, pertemuan keluarga memang diadakan untuk masalah sebesar itu." Pria itu berkata, "Tetua ke-9, menurut saya situasinya tidak baik, kepala keluarga tidak begitu senang karenanya." "Apa maksudmu?" "Penatua ke-9, saya pernah mendengar bahwa tuan keluarga mengadakan pertemuan keluarga ini untuk menguji apakah garis keturunan Tang Zichen adalah anggota keluarga Tang atau bukan." "Apa?" Tubuh Tang Jingtian bergetar, dia tidak pernah menyangka Tang Hulai akan melakukan gerakan ini. Seperti yang diharapkan, Tang Zichen melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh. Tidak semua orang senang untuknya. Saya khawatir beberapa dari mereka sudah bermata merah. "Tetua ke-9, kalau begitu aku akan pergi dulu, aku masih harus memberitahu para tetua yang tersisa." Tang Jingtian melambaikan tangannya dan pelayan yang datang untuk memberitahu pergi. "Paman kelima, apa yang harus kita lakukan?" Tang Zichen bertanya. Tang Jingtian mengamuk, sekarang dia melihat betapa luar biasa bakatmu. Dia ada di sini untuk memverifikasi garis keturunan, mengapa dia tidak memverifikasinya sebelumnya, penjahat. "Paman kelima, mari kita tidak membicarakannya dulu, mari kita lihat bagaimana menghadapinya. Ngomong-ngomong, bagaimana dunia rohmu memverifikasi apakah itu keturunan Tang atau bukan?" Tang Jingtian berkata, "Nenek moyang spiritual kita, setelah mereka dikremasi, menggunakan abu mereka dan mencampur bubuk batu roh dan bahan lainnya untuk membuat piring roh. Setiap anak dari keluarga Tang, yang dalam 5 generasi, meneteskan darah ke roh itu piring, dan piring roh akan memancarkan cahaya terang." Jadi prinsip apa ini? Tang Zichen masih belum pernah terdengar. "Zichen, kamu bukan anggota keluarga Tang yang sebenarnya, kamu akan mengungkapkan dirimu segera setelah kamu memverifikasinya." Tang Jingtian tertekan. "Paman kelima, dalam kasus terburuk Anda menganggap saya sebagai anak yang saleh, sehingga saya masih menjadi anggota keluarga Tang. Tang Hulai tidak dapat menetapkan bahwa Anda tidak dapat mengambil anak yang saleh. Tapi, bukankah kamu tidak mau? Lagi pula kamu sudah penuh dengan anak dan cucu di alam fana." "Tidak apa-apa." Memang benar Tang Zichen agak enggan menerimanya, tetapi jika dia benar-benar tidak punya pilihan, Tang Zichen tidak akan menerimanya. Tang Jingtian tiba-tiba berkata, "Mau atau tidak?" Untuk apa?" Tang Zichen sibuk bertanya karena Tang Jingtian ingin berhenti berbicara. "Oh, kenapa kita tidak menunggumu tumbuh lagi dan melihat apakah putriku dan kamu, jika itu memang ditakdirkan?" Tang Zichen sedang sibuk berkata, "Paman kelima, jangan bercanda. Oh, lagi pula, kamu sangat berbakat, kamu mungkin tidak layak untuk masa depan, tapi ini tentang takdir, aku hanya mengatakannya dengan santai, jadi jangan pedulikan." Tang Jingtian tertawa canggung. Tang Zichen berkata, "Paman kelima, saya tidak akan berbohong, alasan mengapa saya bisa menembus dunia fana. Salah satu motivasi terbesar saya adalah seorang wanita tercinta di dunia fana. Dia dibawa ke dunia roh oleh seorang pria yang kuat. Saya pasti akan menemukannya dalam hidup ini, dan dia adalah satu-satunya wanita yang akan saya cintai di masa depan."
Anehnya ada hal seperti itu. Siapa nama wanita tercintamu itu? Mukianji. Mukianji. Paman V, apakah kamu tahu sesuatu tentang dia? Tang Zichen dengan sibuk meraih lengan Tang Jingtian dan bertanya. Zichen, jangan bersemangat dulu, aku tidak tahu siapa Mukianji, tapi dua orang yang kutemui saat itu, kurasa salah satunya adalah wanitamu. Kamu bertemu mereka. Di mana itu? Saat itu ketika saya memasuki alam fana, saya bertemu dengan seorang wanita tua yang sangat kuat. Wanita tua itu memiliki seorang wanita muda dan cantik di belakangnya. Wanita yang saya lihat masih fana pada saat itu, dan saya melewati wanita tua itu di waktu itu. Paman kelima, siapa wanita tua itu? Tang Zichen bertanya dengan gugup. Maaf, wanita tua itu dan aku, kami hanya bebek. Wanita tua itu sangat kuat, aku tidak bisa melihat melalui alamnya sama sekali. Aku berinisiatif untuk menyapanya saat itu, dia hanya mendengus menghinaku, tidak ada apa-apa setelah itu. Pasti dia yang mengambil Mukianji, pasti. Memang sangat mungkin, lagi pula alam fana jarang dan jarang orang pergi ke sana, dan hampir 99% orang di alam roh bahkan tidak tahu bahwa ada alam fana, dan saya sudah baca tentang itu di buku tua yang sangat aneh, kalau tidak saya tidak akan tahu bahwa ada alam fana. Jadi, wanita tua yang saya temui itu, dia pastilah yang mengambil wanita Anda. Paman kelima, pikirkan lagi, fitur apa yang dimiliki wanita tua itu. Tang Jingtian menggelengkan kepalanya, saya hanya dapat mengingat bahwa dia adalah seorang wanita tua, tetapi saya tidak dapat mengingat penampilannya. Wanita tua itu jauh lebih kuat dari saya, sama sekali bukan seseorang di level saya yang dapat mengintip ke dalam wajahnya yang sebenarnya. Saya pikir dia setidaknya seorang immortal di tingkat Yuanying atau lebih tinggi. Tahap Yuanying, aku pasti akan melangkah ke tahap Yuanying dan menemukannya, temukan Mukianji. Tang Zichen mengepalkan kedua tangannya. Zichen, dengan bakat yang begitu kuat, kamu pasti bisa, tapi kamu masih lemah, jangan terganggu oleh ini dulu, bekerja keras dulu. Yah, aku akan melakukannya. Ayo pergi, saatnya kita pergi ke aula utama. Selanjutnya, Tang Zichen dan Tang Jingtian tiba di aula musyawarah besar keluarga Tang. Ketika Tang Zichen tiba di aula musyawarah, semua tetua serta beberapa tetua keluarga Tang ada di sana. Tang Hu sampai pada intinya dan berkata, semuanya, hari ini kami telah memanggil kalian semua ke sini untuk masalah penting. Aku yakin banyak dari kalian telah mendengar pagi ini. Tang Jingtian membawa kembali keponakannya. Dia melangkah ke tahap pertama, pemurnian tubuh pada usia 12. Ada banyak diskusi di aula, meski sudah banyak orang yang mengetahuinya. Oh, aku sama terkejutnya dengan kalian semua, dan aku senang di dalam. Aku tidak akan berbohong, ketika aku mengetahui bahwa Tang Zichen telah melangkah ke tahap pertama body tempering, aku sangat senang sehingga aku segera berlari ke aula leluhur untuk mempersembahkan dupa kepada leluhurku, yang akhirnya menampakkan diri, membiarkan keluarga Tang kita memiliki kejeniusan. Tang Zichen hampir tidak meludahkannya, sungguh orang yang tidak tahu malu, berani mengatakan apapun. Tang Hulai melanjutkan, tetapi ketika saya dengan senang hati mempersembahkan dupa, beberapa tablet leluhur jatuh, dan astaga, leluhur bahkan tidak bahagia. Mengapa begitu? Aku memikirkannya lama sekali, dan akhirnya aku mengerti mengapa nenek moyangku kesal karena kami tidak pernah meragukan identitas Tang Zichen. Apakah Tang Zichen benar-benar keponakan Tang Jingtian? Ada banyak diskusi di istana. Tang Hu memandang Tang Jingtian dan bertanya, Tang Jingtian, sekarang kamu mengatakan di depan semua orang apakah Tang Zichen adalah keponakanmu atau bukan? Semua orang ingin melihatmu mengatakannya dengan mulutmu sendiri, tapi tentu saja, jangan omong kosong, kalau tidak Anda akan mengungkap kebohongan Anda nanti ketika Anda menggunakan kartu roh Tang Jingdi untuk verifikasi. Tang Jingdi menghadapi tatapan semua orang dan kehilangan kata-kata. Penatua kedua berkata, baiklah, mari kita gunakan kartu roh untuk memverifikasi.
Tang Hulai mendengus ringan dan memerintahkan seseorang keluarkan kartu roh Tang Jingdi dan biarkan darah Tang Zichen menetes untuk verifikasi di tempat. Ya, segera setelah itu, seorang pelayan mengeluarkan kartu roh Tang Jingdi. Tang Zichen, piring roh ini adalah milik ayahmu Tang Jingdi, jadi mengapa kamu tidak datang ke sini dan meneteskan darah untuk verifikasi? Semua orang memandang Tang Zichen. Tapi Tang Zichen tidak naik untuk meneteskan darah untuk memverifikasinya. Tang Zichen berkata tidak perlu memverifikasinya. Tidak perlu memverifikasi. Apa yang kamu takutkan? Tang Hu datang dengan raungan keras. Tang Zichen berkata, seperti yang terjadi sekarang, saya akan jujur, saya tidak memiliki hubungan darah dengan Tang Jingdi. Apa? Dia bahkan bukan putra Tang Jingdi. Sudah kubilang, bagaimana mungkin sampah Tang Jingdi itu melahirkan putra ini? Tang Hulai tertawa, hahaha, Tang Zichen, kamu penipu, kamu akhirnya mengakuinya. Dan kamu Tang Jingtian, apa kejahatanmu karena menipu keluarga? Bersambung.